yang bisa kena sesuatu sih yang berbahaya. Jadi untuk paling kita akan merembet ke sini sih. Kalau misalkan mau membahas ke OPSEC, sebenarnya bisa, cuma agak sedikit rinci ya kalau mau ke OPSEC. Nah, jadi untuk beberapa informasi yang udah pernah aku bikin sih di sini. Jadi paling yang pertama ya, untuk yang beginner tuh kita akan membahas tentang introduction terlebih dahulu. Misalkan apa itu OSINT gitu kan. Terus kemudian siapa sih yang pakai. Terus kemudian apa aja sih yang OSINT dilakukan ya kan. Kemudian apa sih kenapa sih orang bisa melakukan OSINT itu kan. Apakah legal di aturannya kan. Terus bagaimana caranya menjadi analis. Terus kemudian dari mana sih datanya itu berasal ya kan. Terus kemudian sorry. Itu sebentar ya. Nah, ini tentang hukum, terus kemudian cara menjadi research analyst ya kan. Terus datanya itu dari mana? Kita nyari sebuah research. Terus kemudian teknik-tekniknya beberapa. Terus kemudian ada cara penggunaan toolsnya ya. Terus beberapa teknik case yang lain kayak sosmed dan sebagainya. Terus kalau misalkan kita mau ngebahas yang seputar yang agak crime intelligence tuh yang lebih masuk akal paling yang ke ranah perang sih. Soalnya kalau misalkan mau ke arah yang seperti OPSEC atau yang di dalam dark intelligence ya, ini beberapa software sih udah ku coba sih kayak dari Dark Tracer ya atau Stelmol. Cuma ini berbayar sih. Jadi agak susah juga kalau mau dipraktekin, terus juga terbatas ya resource-nya, apalagi tentang SIGIN ya, Signal Intelligence. Ini beberapa udah aku jelasin sih kemarin sama Mas Fauzan tentang misalkan cell phone dan sebagainya. Ini mustahil sedikit kalau kita mau praktekin gitu kan, dan terlalu rawan juga ya, terlalu riskan. Paling nanti kita akan meranah misalkan ke berbau tentang crime, paling ke analisis perang sih. Ini beberapa riset yang udah aku lakukan ya di sini. Jadi kita akan misalkan contoh case-nya adalah pemantauan pemanfaatan OSINT sama SOCMIN, terus kemudian MASIN untuk analisa Israel genosid misalkan. Dan nanti yang akan kita bawa itu di sini MASIN ini lebih ke arah ilmu astronomi ya, ilmu astronomi sama penghitungan waktu, terus bermain dengan satelit dan sebagainya. Terus SOCMIN ini yang berbau tentang sosial media sih. Terus kemudian untuk teknik OSINT-nya mirip-mirip lah kayak yang mau kita gunakan ya. Jadi beberapa konteks yang harus dipahami sebagai analis. Yang pertama kita harus mengetahui tentang latar belakangnya masalah terlebih dahulu misalkan ya. Latar belakang konflik misalkan. Kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita analisa. Kita harus tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Terus yang kedua, sumber datanya itu dari mana? Ya kita dapatin ya kan. Nah, kita jabarin gitu kan. Terus kemudian kalau ada data satelit, gimana sih cara kita menganalisis sebuah satelit itu kan dari berbagai platform untuk menemukan geolocation misalkan. Terus kita juga bisa menggunakan MASIN ya, pakai sensor kayak sensor yang dari NASA ataupun dari Sentinel dan sebagainya, itu kita bisa pakai buat analisa. Nah, terus kemudian tantangannya itu apa sih misalnya kita dalam melakukan OSINT ini ya atau research. Nah, contoh di sini ada informasi hoax, terus melibatnya daerah pertukaran konflik, terus kemudian ada geolocation, menentukan geolocation, terus ada media propaganda, terus kemudian ada keterbatasan sumber daya, terus kemudian ada banyak informasi. Terus untuk analisisnya nanti di sini ada perbandingan kayak data statistik ya, misalkan dari platform atau dari situs PPS dari negara kita sendiri. Cara pakainya itu seperti apa ya, atau menggunakan dataset lain yang udah tersedia di dalam repo yang udah saya buat. Nah, di sini kita bisa mencari sebuah dataset atau resource-nya nanti akan kita dipakai untuk melakukan riset. Terus kemudian di sini ada geomapping ya atau geofencing. Jadi nanti kita akan menentukan geolocation atau belajar tentang geotagging menggunakan Google Earth. Nah, di sini misalkan kita menentukan sih gimana sih caranya kita mengarsip sebuah data ya dalam geolocation atau misalkan melakukan geotagging itu gimana caranya, nanti kita ajarkan di audien. Contoh ini cara bikin sebuah geotagging ya. Sebentar. Contohnya di sini misalkan. Nah, jadi dari hasil analisa yang sudah kita temukan nanti kirim sama anak-anak gimana sih caranya kita menentukan geofencing atau geolocation.
kemudian menggunakan mapping ya, menggambarkan data dari data yang sudah kita temukan atau geotagging seperti ini. Nah, nanti kita ajarin nih ke anak-anak gimana sih cara ngebikinnya itu kan, gimana sih cara menentukan titik sebuah koordinat dan sebagainya. Terus di sini ada tentang 3D building ya, penggunaan 3D building, terus ada search engine juga, social media intelligence, tapi lebih fokus ke Twitter. Sama pengukuran beberapa nantinya ada di bawah. Terus kita membandingkan sebuah dataset yang ada ya, contohnya sini ada dataset dari Google Keyword dengan kata kunci terkait, terus dari Telegram dan sebagainya. Terus ini dari Blue Sky, terus ini dari Twitter juga, tapi ini custom ya, custom transform dari Maltego, tapi dibikin sendiri. Kemudian di bawah, nah kemudian misalkan di sini kita ada contoh kasus menentukan propaganda ya, contohnya. Sini kita analisa misalkan ada biasnya enggak gitu ya, dari perbandingan sebuah konsep apa yang mau kita riset gitu kan. Terus beberapa teknik yang digunakan itu nantinya pakai apa sih, misalkan di sini yang dipakai itu menggunakan konsep 5W1H. Bentar, ini ada di atas. Nah, untuk analisis nanti kita yang pakai apa sih untuk tekniknya atau metodenya kan. Di sini ada beberapa teknik yang sering digunakan ya. Contohnya itu 5W1H, what, where, when, how dan sebagainya. Kemudian ada Austin, terus kemudian ada Masin, GeoIn, Sosmin, Humin dan Dash Intelligence serta web scraping ya, sama Inmin. Jadi nanti kita, beberapa teknik yang dipakai untuk memverifikasi sebuah data itu apa sih digunakan ya, ini terutama. Kalau untuk lebih detailnya beberapa udah aku bikin di sini di wiki. Nah, ini ada beberapa contoh ya cara memverifikasi sebuah data itu seperti apa sih rinciannya. Yang paling terpenting adalah ada 5W1H di sini. Terus kemudian kita gimana sih cara nentuin sebuah data yang udah kita temukan, contohnya dari geolocation, metadata, gambar dan sebagainya. Terus waktunya kapan, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, bagaimana itu terjadi dan sebagainya. Terus kita di sini akan belajar tentang penentuan waktu ya. Cara menentukan sebuah waktu, sebuah peristiwa tuh seperti apa. Contohnya kita menemukan data yang sama, nah tapi data yang sama ini kita harus verifikasi lagi. Nah, verifikasi gimana? Kita bisa menentukan sebuah waktu yang terjadi. Contoh, nah di sini ya, di sini ada beberapa konten, contohnya di sini ya tentang jurnalis terbunuh. Nah, jadi kita bisa melakukan pengukuran ya, measurement intelligence atau masin tadi. Kita mengukur untuk mengukur sebuah waktu, kapan sih perkiraan waktu terjadinya lokasi ini ada di video. Contoh sini kita melakukan pengukuran, kita menemukan sebuah data. Nah, data yang ditemukan itu adalah sekitar pukul 7.23 berdasarkan pengukuran tadi. Sini. Nah, kemudian dari beberapa konten yang kita temukan, kita melakukan mapping ya, yang kayak tadi di Google Earth seperti ini. Nah, kemudian kita geotagging, terus kita coba menganalisis. Terus analisis dari beberapa dua POV ya, POV yang berbeda dari sudut pandang. Terus kita melihat beberapa konten text intelligence dari beberapa postingan yang sudah kita temukan, apa sih yang informasi yang kurang atau sih informasi yang valid, terus masih cara kita memverifikasinya kan. Nah, ternyata di sini kita menemukan data yang sama dari beberapa postingan yang berbeda ya. Nah, contohnya di sini ada data yang berbeda. Nah, ini kan kita di sini bisa kan kita menemukan sebuah data yang sama nih dari beberapa Twitter, Telegram dan sebagainya kan. Nah, kita bisa samain contohnya dari geolocation ini apa ada persamaan atau tidak. Nah, ternyata sini ada persamaan. Contoh ini gambar mobil sama beberapa tentara ya. Kita samakan. Nah, ini kan dari lokasi yang sama ya. Peristiwa yang sama juga, tapi kan kita nggak tahu waktunya nih, apakah ini waktu yang sama juga atau gimana. Nah, kita bisa memverifikasi lainnya dengan cara seperti tadi, kita melakukan measurement, kemudian kita tentuin, ternyata waktunya sama nih, sekitar pukul 7. Artinya orang-orang ini berjalan menuju ke lokasi yang dekat jurnalis itu sekitar pukul 7. Nah, artinya ini adalah tempat yang sama, waktu yang sama, dan jam yang sama, pukul yang sama, peristiwa yang sama. Nah, kemudian kita melakukan analisis kan menggunakan
Google Earth Pro yang tadi gini. Nah, kita analisis. Nah, terus kita mencari bukti yang ada. Nah, kita juga bisa menggunakan audio intelligence ya di sini untuk melihat menganalisis dari sebuah audio. Nah, terus kemudian kita bisa melakukan verifikasinya. Nah, perkiraan siapa sih yang menembak si jurnalis ini? Nah, contohnya ya yang paling dekat kan ini kan Barikade dari IDF gitu contohnya. Nah, kemudian kalau untuk data satelit paling di sini kita akan bisa menggunakan Maptiller ya atau menggunakan Google Earth. Kalau untuk platform yang lain seperti Maxar sama Planet ini berbayar ya, Enterprise. Ini ada akses khusus sih. Dan ya paling nanti kalau misalkan mau ke satelit intelijen kita akan menggunakan Google sama NASA Firms. Nah, jadi kita bisa memverifikasi data ya berdasarkan dari kita satelit. Contohnya di sini kita bisa menggunakan sensor dari NASA Firm sama Sentinel. Nah, contoh sini ada sebuah kepulan ya sama ledakan di tanggal yang 7 Oktober 2023. Nah, kita bisa lihat nih di NASA. Nah, ternyata nih emang ada beberapa titik ya. Titik merah-merah ini adalah titik perubahan suhu yang ditangkap oleh si sensor. Suhu panas ya atau perubahan dari suatu udara. Nah, kemudian kita bisa parsing nih menggunakan Sentinel dengan waktu yang sama. Dan ternyata emang benar. Nah, jadi dari peran satelit ini atau sensor kita bisa melakukan verifikasi dari sebuah data. Nah, terus ada perbandingan beberapa satelit sama contoh dari 3D buildingnya nanti. Terus misalkan di sini nanti kita bisa belajar juga tentang clustering ya. Tapi clustering ini perlu spek yang gede juga sih karena perlu machine learning untuk melakukan clustering. Jadi untuk clustering ini kayaknya nggak bakal dibawa kayak sentimen analisis ya, ataupun tentang web scraping. Terus kemudian kita lakukan clustering atau menggunakan word cloud ya. Tapi sini kita tidak akan dibawakan. Paling tetap seputar itu saja sih. Kalaupun misalkan mau dibawa, paling kita bisa melakukan verifikasi data dari datasheet ya, contoh yang sudah ditemukan. Kita sama ini dari beberapa tanggal, terus peristiwa, terus lokasinya tuh di mana, kita coba tentuin. Misalkan ini ada sebuah peristiwa ya di 2016 sampai dengan 2024. Nah, kita bisa melakukan verifikasi dari datasheet ini, apakah datasheet ini itu valid ya kan? Atau tidak. Nah, kita bisa melakukan verifikasi juga. Untuk konsepnya sama seperti tadi, intinya ada 5W1H. Nah, jadi untuk yang di bawah paling seputar itu sih. Sama beberapa kenalin research yang udah saya dokumentasikan ya. Jadi nanti kita akan belajar gimana sih cara mencari sebuah research dari sebuah data di OSIN ya. Misalkan kayak satelit tadi. Nah, terus kemudian ada historical juga. Kita bisa mencari sebuah riwayat ya, misalkan seseorang dan sebagainya, kita bisa mencarikannya juga. Tapi ini dari situs Belanda rata-rata. Jadi kita bisa mencari sebuah data yang lama-lama ini tentang orang-orang ya dari sini. Nah, atau kita juga bisa melihat yang lain. Ini dari Kominfo, tapi kadang ini ada error ya. Nah, ini enggak nih. Dari pemerintahan. Jadi beberapa resource ini nanti kita akan diajarin sini ya, gimana sih cara mencarinya sebuah data, terus resource apa sih yang sering digunakan. Nah, paling seperti itu sih Mas. Gitu. Oke, thank you Mas Bayu, keren banget. Nah, dari Wilbert sendiri gimana Wilbert? Untuk keseluruhan materi yang dipaparkan, saya sudah dapat bayangannya sih, secara menyeluruh yang dia share tadi. Tadi aku mau coba tanya perihal tadi kan beberapa hal yang berhubungan dengan yang berita-berita yang kita mau cari validasi informasi. Itu jatuhnya kayak fact checking gitu ya, Bang Bayu? Ya, seperti itu. Jadi kita melakukan verifikasi dari dua POV ya, misalkan dari yang pro sama yang kontra sama yang netral. Kita analisis, terus kemudian data apa sih yang kita terima berdasarkan 5W1H. Nah, kemudian kita verifikasinya melakukan seperti itu. Oh, oke. Lalu tadi yang itu kayaknya pakai SunCalc, benar nggak sih? Yang tadi? Betul. SunCalc ya? Iya. Untuk iya. measurenya pakai ImageJ. Oh, oke. Nah, tadi
yang gue lihat itu kayak tuh yang di Sankak itu, jadi pikir oh kayaknya Sankak deh yang ya, dari cahaya di mana matahari itu berada kita mengukur kan. Betul, itu kan ya ilmu astronomi itu kan. Kita bisa Nah, menentukan sebuah waktu itu pakai oke. ilmu astronomi sih. Yang dipakai para nelayan ya sama militer tuh pakai astronomi untuk menentukan sebuah waktu. Ya contohnya kayak Islam ya. Islam kan bisa menentukan waktu berdasarkan astronomi kan. Kita bisa melihat hilal itu sih. Ya mirip-mirip ini bisa dipakai di dalam OSIN gitu. Jadi kemungkinan nanti kita akan merembet ke sosial, ke astronomi gitu sih. Buat ngajarin anak-anak. Jadi bukan sebatas OSIN itu apa, tapi kita ngajarin ilmu lain juga karena ini saling berkesinambungan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, yang tadi materi itu apakah akan masuk di bagian beginnernya atau itu nanti akan di split atau dibagi antara ini nanti di beginner atau nanti ini intermediate, nanti ini di advance atau bagaimana? Nah, itu nanti dibagi Mas. Jadi yang untuk beginner itu nanti kita kenalin dulu konsep dasarnya. Prinsipnya apa, konsepnya apa ya kan, terus hukumnya gimana, terus tools-toolsnya apa saja sama research. Terus nanti untuk kayak misalkan buat bahan atau uji kompetensi paling nanti kita nyari bahan sih yang relevan misalkan. Nah, nanti kita ambil gitu. Oke. Tapi kalau untuk menengah nanti ada lagi sih sama ke advance. Oke. Berarti untuk sekarang berarti aku dapat bayangan nih. Jadi untuk sekarang berarti kurang lebih kurikulumnya aku akan buat yang general, dalam arti yang untuk basic dulu seperti itu yang pada umumnya. Kemudian nanti mungkin kalau ada tambahan mungkin akan difilter sama Bang Bayu untuk mungkin ada tambahan atau bagaimana. Mungkin gitu sih. Kalau dari saya. Ya boleh sih. Tapi kalau untuk yang kayak yang tadi ya yang udah tak jelasin kayak skin ataupun desmo itu atau L itu kayaknya kita nggak bisa karena itu perlu alat ya. Jadi itu juga dipakai militer juga. Jadi kita nggak bisa selalu mas itu. Takutnya misalkan kita punya ada sih di rumah RTL SDR ya kan sama SDR ada sama HRF. Cuma takutnya nanti kena pelanggaran hukum kan karena itu kan kita melakukan sadap ya kan. Nah, jadi aku nggak berani bawain sih, itu terlalu bahaya gitu. Jadi paling seputar itu aja sih Mas. Oke, mungkin dalam waktu dekat berarti yang beginner dulu kali ya, nanti untuk yang intermediate dan advanced nanti next setelah mungkin udah berjalan yang beginner baru kita coba lagi. Betul. Sekalian kita ini kan kita kan from zero dulu aja sih Mas. Jadi runtutan aja biar nggak loncat-loncat. Oke, sip. Oke. Aman. Ada lagi? Ada lagi nggak WB? Dari saya sih cukup sih. Udah dapat bayangannya.